Hai, welcome to my teaching tools. Jangan lupa like and subscribe ya. Hidup memang penuh memori ya, ada yang baik dan buruk. Tapi belajar bahasa Inggris penting juga menceritakan masa lalu. Yang penting jangan yang sedih-sedih aja. Kita akan bahas recount text, yaitu teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. No baper, ingat yang sudah terjadi, don't forget. Misalnya, last vacation, studying together, joining a competition, atau cooking with mom. Semua pengalaman tersebut bisa kita ceritakan ulang dalam recount text. Apa sih ciri-ciri dari recount text? Yang pertama, ada generic structure atau struktur recount text yang berisi 3 komponen, yaitu pada orientation, yaitu paragraf menjelaskan tentang pendahuluan cerita yang berisi tentang siapa yang terlibat, kegiatan apa yang terjadi, serta di mana dan kapan kejadian berlangsung. Event merupakan pengembangan ide dari paragraf pembuka. Di sini dijelaskan tentang pengalaman atau kejadian apa saja yang terjadi, dan jika lebih dari satu paragraf, biasanya menggunakan konektor seperti first, second, third, atau first, then, next. Pada reorientation dijelaskan kegiatan penutup yang akan mengakhiri cerita. Dapat berupa ringkasan cerita atau penulis memberikan kesan tentang kegiatan yang dilakukan. Sekarang mari kita lihat contoh recount text dengan judul My Last Holiday atau liburan yang lalu. Kita analisis bersama bagian-bagian generic structure-nya. Paragraf pertama tentu saja orientation karena berisi tentang kejadian, yaitu a 5-day trip di mana yaitu di Praha, Czech Republic. Kapan terjadi, yaitu more than 10 years ago. Yang kedua, events. Pada bagian ini kita dapat melihat penulis menyebutkan aktivitinya berupa stay with one of my old friends, visited the university, went to the supermarket, dan buying cheese dan chocolate biscuits. Pada reorientation, penulis menyebutkan kegiatan penutup, menunjukkan bahwa kegiatan liburannya akan berakhir. Dan ada juga di sini kalimat penutup berupa those things haven't changed, of course. Mudah ya? Selanjutnya kita akan mengenal language features dari recount text, yaitu menggunakan past tense serta menggunakan kata hubung atau penghubung kejadian. Past tense merupakan penanda waktu bentuk lampau atau menunjukkan past action. Contohnya tadi pagi, baru saja, kemarin, bulan lalu, 2 tahun yang lalu, atau dulu sekali. Dan ditandai dengan penggunaan kata kerja bentuk kedua. Kalian bisa lihat ini perubahan dari verb 1 ke bentuk verb 2-nya, ada bentuk regular dan juga ada bentuk irregular seperti go, went. Contoh penggunaan past tense dalam kalimat yaitu the last month I visited my grandma, not I visit my grandma. Contoh lain adalah I ate a piece of cake just now, di mana ate merupakan verb 2 dan juga ditandai oleh kata keterangan just now atau baru saja, yang menunjukkan kejadian yang sudah lalu. Jika kalian ingin bilang saya tidak makan kuenya, kalian bisa gunakan I didn't atau I did not eat a piece of cake dengan eat-nya menggunakan verb 1 karena sudah ditandai oleh penggunaan did untuk menunjukkan waktu lampaunya. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa pakai did you eat a piece of cake just now? Verbnya menggunakan verb 1 karena sudah ditunjukkan oleh did yang merupakan bentuk lampau.
Nah, untuk cek pemahaman kalian tentang past tense pada recount text, coba kalian cari berapa banyak verb 2 yang ditemukan dalam teks ini. Nah, kita lanjut ke language feature kedua, yaitu penggunaan sequence connector, yaitu first, second, also, then. Dan saya ingatkan lagi, recount text menceritakan tentang kejadian di masa lampau dan dicirikan dengan penggunaan verb 2. So, thanks for watching.